Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Sa 89. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menguraikan bagaimana cara membuat RAB pada suatu bangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus 2. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Saiful. Saya mahasiswa di Universitas Riau Kepulauan. Email saya imamsaif89@gmail.com. Moto hidup saya, jujur, efektif, dan efisien adalah kunci dalam sebuah kehidupan. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membuat RAB, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu RAB. RAB atau Rencana Anggaran Biaya itu merupakan sebuah gambaran panduan mengenai perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek pembangunan. Melalui RAB yang telah dibuat, itu akan memberikan sebuah arahan mengenai jalannya suatu proyek pembangunan. Karena dalam pembuatan RAB memerlukan data-data penting seperti gambar rencana, gambar detail, spesifikasi kerja, harga satuan, dan peralatan, serta informasi lainnya yang terkait. Pada pembuatan RAB, langkah yang akan kita ambil ialah gambar desain. Kita harus bisa membaca gambar dari rencana yang akan kita buat. Setelah itu, baru kita bisa menghitung volume, membuat daftar volume, mempersiapkan harga material dan upah, membuat analisa harga satuan atau AHS, baru kita bisa membuat RAB. Oke, di sini saya akan menggunakan pemodelan gambar 3 dimensi. Pada struktur sebuah bangunan, kita mengenal ada beberapa bagian yang nantinya akan kita klasifikasikan ke dalam RAB yang akan kita buat. Seperti pada bangunan rumah sederhana tipe 36 ini, di sini ada bagian yang terpenting kita mulai dari bawah, yaitu bagian pondasi. Jika kita lihat pada gambar ini, pondasi yang digunakan ialah pondasi beton bertulang tentunya. Untuk menghitung volume dari pondasi beton tersebut, kita bisa menggunakan rumus bangun ruang, di mana untuk menentukan volume dari sebuah kubus beton, itu menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Begitupun untuk menghitung kolom dan roof. Kemudian bagian berikutnya dari sebuah rumah ialah timbunan. Nah, timbunan ini kita hitung sama halnya dengan kita menghitung pondasi. Dari timbunan kita akan memiliki dinding bata, kemudian kita punya plesteran, kemudian kita akan pasang pintu jendelanya, teras, atap, dan terakhir kita pasang plafon. Setelah melihat dan rencana, kemudian kita tentukan
setiap bagian dan detail dari gambar rencana tersebut ke dalam jenis pekerjaannya. Di sini saya membagi untuk membangun rumah ukuran 36 tersebut, saya bagi menjadi 8 pekerjaan inti. Mulai dari pekerjaan urugan tanah sampai dengan pekerjaan beton dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan jenis pekerjaannya, kemudian kita masukkan volume yang telah kita hitung tadi. Di sini kita membutuhkan ketelitiannya karena untuk membangun rumah ukuran 36 itu banyak part-part yang harus kita hitung, banyak detail yang harus kita hitung. Setelah volume kita masukkan, kita siapkan daftar harga mulai dari harga material, bahan, kemudian upah kerja, dan juga peralatan yang akan digunakan. Setelah kita memiliki daftar harga, lalu langkah selanjutnya baru kita akan memulai untuk membuat atau menghitung harga satuan pekerjaan. Saya ambil satu contoh di beton K250. Di sini untuk menentukan harga satuan pekerjaan yang kita tentukan adalah koefisiennya, kemudian upah pekerja, bahan, dan alat yang digunakan. Ini saya mengambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2016. Kita masukkan harga satuannya. Setelah itu, harga satuan dikali koefisien, kemudian dijumlahkan hasilnya semua, dan hasil harga satuannya ini lalu kita pindahkan ke RAB yang ini. Begitu selanjutnya untuk semua item. Ini kita ambil dari hasil perkalian volume dikali harga satuan. Lalu kita jumlahkan per item pekerjaan. Dan setelah per item pekerjaan, baru kita buat jumlah sesuai totalnya. Baik, demi dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.